Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita langsung ke masalah melon ya. Pada video kali ini yaitu di minggu keempat ya, yaitu pemberian nutrisi tahapan demi tahapan atau dari minggu ke minggu, yaitu sekarang waktunya di minggu keempat atau usia melon ini di usia 1 bulan dan bisa dikatakan uh, biasa disebut 30 HST teman-teman ya. Perkembangannya bisa lihat sendiri teman-teman di belakang saya ini, sangat cepat sekali ya, tidak terasa melon ini sudah usia 30 HST, sudah sangat tinggi sekali, sudah nyampe atas mentok. Ini saya sudah melakukan 2 hari kemarin polinasi ya, karena di 28 hari saya kawinkan sudah, dan masih tahapan menunggu sampai cabang ketiga atau cabang ke-11 ya, dari cabang 9, 10, 11 saya kawinkan, dan nanti mungkin tinggal nunggu yang ke-11-nya dalam 1 hari lagi. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menyampaikan yaitu tahapan pemberian nutrisi di melon sistem NFT ini. Dalam 1 minggunya kita berubah-berubah ya. Berubah-berubah ini sesuai dengan perkembangan tanaman melon. Yang saya sampaikan di minggu yang lalu atau di video yang pertama, minggu ke-1, yaitu menggunakan nutrisi ppm-nya di angka 500, dan minggu kedua 800, minggu ketiga 1000, dan di minggu keempat ini yaitu menggunakan nutrisi di angka 1200. Ini alhamdulillah sudah saya coba tahapan-tahapan dalam 1 minggunya, ternyata pertumbuhan tanaman sangat bagus sekali dan memang betul-betul maksimal ya. Daun pun hijau, subur, bening, tidak ada hama sedikit pun. Alhamdulillah teman-teman ya. Mungkin ini apa istilahnya, pengaruh greenhouse juga, rapat, tidak masuknya hama. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita cek dulu air di tongnya berapa ppm supaya teman-teman bisa melihat langsung secara akurat ya. Baik teman-teman, kita akan cek air nutrisi yang di dalam tong ini yang sudah saya tambah nutrisinya ya. Ini menginjak di usia ke-4 minggu ya, yaitu di fase generatif. Kita akan menambahkan air nutrisi ini, cepekatannya di angka 1200 ke atas. Yang kemarin di minggu ketiga menggunakan nutrisi yaitu di angka 1000 ppm ya. Oke, kita akan tes berapa ppm sekarang. Kita nyalakan dulu TDS-nya. Oke, sudah nyala. Oke teman-teman, ini kepekatannya yaitu di angka 1200 lebih teman-teman ya, 1200 lebih teman-teman. Oke, ini di minggu keempat teman-teman ya, kita melakukan penambahan kepekatan nutrisinya yaitu di angka 1200 lebih. Oke, itu teman-teman ya, penambahan nutrisi di fase generatif ini kita naikkan di angka 1200 karena mengingat tanaman sudah di fase generatif ini, dia akan mulai bunga ya, atau masanya akan tumbuhnya bakal buah. Jadi nutrisi kita harus dinaikkan di angka 1200. Oke teman-teman, kita lanjut. Baik teman-teman, kita lihat langsung perkembangan melon di usia 30 HST. Ini saya sudah melakukan polinasi ya, sudah mulai kemarin dari tanggal 28
Maksud kami dari 28 HST sudah saya lakukan polinasi. Ini kita bisa lihat, ini yang sudah dipolinasi 2 hari sudah sebesar ini teman-teman ya. Dan hari ini mau melanjutkan polinasi. Kami lakukan buat konten dulu ya. Ini yang belum kita kawinkan. Ini bisa teman-teman lihat sendiri perkembangan tanam melon di sistem NFT ini sangat cukup bagus teman-teman ya. Daun subur, hijau, kehitam-hitaman, sampai mengkilat daunnya teman-teman. Ini sudah tinggi sekali nyampe atap teman-teman ya sana. Karena greenhouse kami memang tidak tinggi. Oke teman-teman, kita lihat ke belakang. Ini lumayan cukup bagus teman-teman percobaan di greenhouse. Maksud kami di sistem NFT ini. Dia perkembangannya tidak ada masalah. Tahap demi tahap atau minggu demi minggu. Memang tidak ada menurun, selalu terus perkembangannya bagus. Sesuai yang saya lakukan pemberian nutrisi di setiap minggunya, bertahap juga menaikkannya setiap minggu. Tahapan-tahapan pemberian nutrisinya ada di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa nanti tonton kembali ya, supaya perhatikan untuk pemberian nutrisi di fase-fase maksud kami di fase vegetatif dan di fase generatif. Nah, ini bakal buah sangat banyak teman-teman ya. Ini sangat subur. Ini yang mau dikawinkan, mau kawin ini yang sudah. Oke teman-teman, karena di sini kami memang yang selalu saya sampaikan itu tahapan pemberian nutrisi ya. Karena pemberian nutrisi ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan melon. Dan kita perlu perhatikan setiap pemberian nutrisi setelah 1 minggu sekali. Maksud kami perubahannya di 1 minggu sekali itu kita harus betul-betul perhatikan perkembangannya ya. Setelah kita melakukan pemberian nutrisi atau menaikkan ppm-nya, kita perlu perhatikan apakah besok atau lusa perkembangan melon ini tambah bagus atau memang biasa saja atau menurun. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman ya. Jadi kita asal jangan memberi nutrisi atau menaikkan ppm di minggu kedua atau ketiganya, tapi kita tidak memperhatikan perkembangan tanamannya. Jadi yang perlu dipelajari itu setelah memberikan nutrisi atau menaikkan ppm-nya, kita harus perhatikan pertumbuhan tanaman. Karena kalau di sistem NFT ini dalam 1 malam saja sudah kelihatan perubahannya. Nah, disitulah teman-teman bisa perbandingkan di minggu kemarin berapa ppm dan minggu yang kedepannya berapa ppm. Itu bisa perbandingkan apakah perkembangan melon ini meningkat atau baik atau biasa saja atau menurun ya. Itu sangat penting sekali untuk diperhatikan. Karena kalau ngikutin apa yang saya sampaikan di sini, setiap minggu kita ada perubahan menaikkan
angka ppm-nya itu kan belum tentu di tempat teman-teman bisa sama, karena faktor air baku inilah yang bisa menjadi tidak bisa sama itu. Jadi setiap air baku itu ada perbedaan di pH-nya. Jangankan tempat teman-teman yang jauh dengan tempat saya, walaupun di sekeliling saya saja itu air itu pH-nya sudah berbeda-beda. Jadi maka kita itu harus bisa menyesuaikan pH airnya juga. Nah, untuk perbandingan pH-nya berapa di tempat saya dan di tempat teman-teman, itu nggak usah kita cek di sini berapa, di sana berapa. Jadi lihat dari perkembangannya saja udah cukup. Kalau misalnya perkembangan melon di tempat teman-teman ini setelah dinaikkan ppm-nya masih tetap saja tidak ada perubahan meningkat atau bagus, nah itu kita gampang aja, tinggal naikkan aja nutrisinya, ppm-nya dinaikkan lagi di angka berapa. Jadi kita bisa dengan cara otodidak saja lah. Jadi nggak usah terlalu jauh untuk mempelajari di pH-nya ya. Karena kami pH itu di air itu memang tidak sama. Beda wilayah ya beda juga. Beda sumur beda juga. Jadi yang harus dipelajari kita perkembangan tanaman saja udah cukup. Jadi setiap kita pemberian nutrisi menaikkan ppm-nya, apabila tanaman kita bisa kita lihat ada perkembangan perubahan, nah disitulah kita bisa menilai apakah nutrisi ini kita sudah cukup dinaikkan sekian atau belum. Nah itu kita tinggal melihat perkembangan di tanaman saja. Itu pengalaman saya kalau kita dengan cara ilmu otodidak ya. Oke teman-teman, mungkin bisa dipahami apa yang saya sampaikan tadi. Itulah pengalaman saya di permelonan ya. Selama 2 tahun ini kami mempelajari tanam melon ini, sudah cukuplah untuk kita budidayakan. Jadi kita tidak khawatir lagi kalau memang kita mau di sistem produksi atau industri, kita tidak akan ragu ada kegagalan atau kerugian di usaha kita nanti. Karena ini semua sudah saya coba. Di sistem vertigasi sudah saya coba, dan ini di sistem NFT pun sudah saya buktikan bahwa sistem NFT ini sangat bagus juga untuk dibudidayakan ya, atau di sistem industri nanti teman-teman. Ini hanya percobaan saja. Saya menanam 150 pohon, sudah cukup bagus. Dan di nutrisi pun sudah ketahuan dalam 1 bulan ini hanya menghabiskan nutrisi yaitu 5 liter pekatan nutrisi ya. Hanya habis AB mix 5 liter pekatan. Kalau di air nutrisinya, maksud kami yang sudah dilarutkannya ke tong, itu habisnya yang pernah saya sampaikan di minggu pertama 50 liter air nutrisi, minggu kedua yaitu 150 liter air nutrisi, dan minggu ketiga kemarin 3 tong ya. Tongnya itu isi air 200 liter, jadi 600 air nutrisi. Dan minggu keempat ini habisnya lebih banyak, yaitu 6 tong. Jadi kali 200 liter 1200 liter air nutrisi di minggu keempat. Jadi totalnya
untuk menghabiskan air nutrisi dari semenjak tanam sampai ke usia 30 HST ini atau 1 bulan ini menghabiskan pertama 50 liter ditambah minggu kedua 150, jadi 200 liter ditambah minggu ketiga 600 liter, jadi 800 liter air dan ditambah 1200 liter air nutrisi, jadi totalnya habis 2000 liter air nutrisi ya yang sudah dilarutkan. Nah, jadi sudah ketahuan ini tanaman populasi 150 batang ini menghabiskan air nutrisi yang dilarutkan 2000 liter air nutrisi. Jadi perbandingannya 2 toren atau 2 tandon yang isi 1000 liter. Ini dalam waktu 1 bulan. Jadi menurut kami ini sangat irit teman-teman ya. Dalam 1 bulan ini cuma habis 5 liter air nutrisi. Nah, kalau kita dinilai rupiahkan 5 liter pekatan nutrisi itu kan hanya 100.000 saja teman-teman ya. Jadi sangat irit sekali. Dalam 1 bulan kita hanya baru makan biaya 100.000 saja untuk dinutrisinya. Kalau perawatan ya cuma sedikit, kita tidak dihitung lah. Oke, itu aja teman-teman ya penjelasan, yaitu tahapan pemberian nutrisi di sistem NFT dan berapa habis air nutrisi yang sudah dilarutkan ke melon ini dan berapa liter pekatan yang dihabiskan. Nah, jadi totalnya cuma biaya nutrisi ini cuma baru habis 100.000 rupiah saja dalam 1 bulan. Nah, oke, itu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah tadi tayangan video mereview yaitu tahapan demi tahapan pemberian nutrisi, yaitu dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat yang sekarang ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Apa yang saya review ini memang sesuai dengan apa yang ada di kebun saya ini. Semua saya sampaikan secara netral, tidak ada yang ditutup-tutupin teman-teman ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau belajar menanam melon di sistem NFT. Atau terserah teman-teman mau pilih yang sistem vertigasi, karena di video kami ini channel ini ada 2 cara tanam melon ya, di sistem vertigasi dan sistem NFT. Dan sistem NFT ini masih dalam percobaan saya, yaitu untuk sementara perkembangannya dalam 1 bulan ini masih bagus teman-teman ya. Kita nunggu lagi update terus sampai panen, nanti kita akan review terus supaya teman-teman tahu seperti apa perbandingan antara sistem NFT ini dengan sistem vertigasi. Bagi teman-teman yang tertarik dengan sistem vertigasi, silahkan tonton videonya di sebelumnya, banyak di situ, karena kami sudah 2 tahun lebih ya untuk membuat konten ini di sistem vertigasi, dan di 2023 ini kami baru mencoba untuk percobaan di sistem NFT. Untuk teman-teman mungkin di daerah teman-teman yang susah kokopit bisa menggunakan paralon ya. Nyatanya di paralon pun atau di pipa ini bisa juga seperti di vertigasi. Bahkan pertumbuhannya lebih maksimal di sistem NFT. Oke teman-teman, itu saja penyampaian dari saya. Mudah-mudahan semua video atau konten-konten yang saya tayangkan ada manfaat, bisa membantu teman-teman yang masih belajar ya. Dan bagi yang senior, saya mengharap masukannya, sarannya, supaya kami bisa istilahnya belajar dari orang yang sudah senior, yang sudah mengalami. Karena kami ini belajar dengan sendiri, tidak melalui orang lain atau dengan cara belajar secara langsung praktek di tempat lain, karena kami selalu uji coba di tempat sendiri dan secara pribadi. Mudah-mudahan
teman-teman semua tidak bosan dengan video-video kami ini. Yang diharapkan dari kami ini supaya menjadi teman-teman itu bisa menerapkan di tempat teman-teman untuk berhidroponik atau tanam melon dengan sistem NFT atau vertigasi. Untuk itu dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.